Kali ini Bobby mau berbagi info tentang gaji Taiwan. Ini untuk sektor informal atau sektor rumah tangga, sektor PRT ya, pokoknya ini khusus untuk PRT. Kayak gini, 17.000, tapi karena memang mbahku itu selalu membulatkan yang 500-nya ini, sebenarnya sih harusnya ngasih 17.433, itu jadi 9.047.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ngeranya Mbak Benita Sari Jelas Kurang Bakal Penak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy dan tentunya amin. Jadi salam kenal yang belum kenal, dan yang udah kenal semoga nggak bosan. Biasa ya, ini backgroundnya di dapur kesayangan, dapur terbangga di seluruh Taiwan ya. Hari ini musim dingin, jadi Bobby pakai lengan panjang, dan kebetulan ini Bobby baru bangun dan cuci muka, gosok gigi, sisiran rambut meskipun nggak rapi-rapi banget karena memang nggak mandi. Bagus ya perusahaan terus nggak mandi. Oke, jadi langsung aja. Kali ini Bobby mau berbagi info tentang gaji Taiwan. Ini untuk sektor informal atau sektor rumah tangga, sektor PRT ya, pokoknya ini khusus untuk PRT. Jadi sebenarnya gajinya itu ya sama aja dari tahun aku kerja di sini dari tahun 2018 sampai sekarang, sama aja, nggak naik, gajinya masih segini. Pokoknya nanti aku videoin gajinya itu masih sekitar 17.433 NT sampai 18.000. Nah, ini khusus untuk penanggalan yang misalkan bulan ini tanggalnya sampai tanggal 30. Jadi gajinya itu 17.433 kayak gini. 17.000, tapi karena memang mbahku itu selalu membulatkan yang 500-nya ini, sebenarnya sih harusnya ngasih 17.433, atau kalau dikuruskan itu, ini gaji di sini itu tergantung kurs juga ya teman-teman. Nggak bisa bilang kalau misalkan gaji sekian itu jadi sekian juta, itu enggak. 17.500 itu jadi 9.047.500. Nah, kalau untuk di bulan berikutnya itu tanggalnya sampai tanggal 31 itu gajiannya bisa sampai 18.000 NT dolar ya. 18.000 itu sekitar 9.300.000. Itu tergantung kurs, semuanya itu tergantung kurs. Dulu kursnya pernah 540 sekian. Jadi lebih tinggi, bahkan hampir tembus 10 juta. Nah, kenapa orang lain gajinya lebih banyak? Kalau Bobby itu selalu rutin segini UMR, peraturan dari pemerintah dan agensi majikan ya. Tapi di sini Bobby itu sering sekali mendapatkan bonus. Bonusnya sih memang nggak banyak ya, sekitar 500 sampai 2.000 NT. Itu nggak mesti dapat sebulannya, itu nggak mesti dapat. Nah, kalau ada TKW yang gajinya lebih gede dari ini, itu ada perjanjian dari agensi dan majikan. Kedua belah pihak ini mereka udah rundingan dan sepakat oke untuk memberikan gaji sekian untuk TKW-nya. Ada yang gajian 25.000, 30, terus bahkan lebih. Itu kalau yang dapat nasibnya baik ya, yang dapat majikan gak pelit. Kalau di sini aku ya alhamdulillah, meskipun gajinya segitu tapi nggak pernah beli sayur sendiri, nggak pernah beli sarapan sendiri. Pokoknya ada teman-teman yang mungkin gajinya lebih besar dari aku, gajinya lebih banyak dari aku, tapi semua harus ditanggung sendiri gitu ya. Jadi intinya kita harus mensyukuri saja apa yang udah kita dapat. Oke, sekarang kita bahas
minggu kelima, uang minggu kelima. Nah, yang aku bilang tadi itu uang minggu kelima sih apa sih? Jadi uang minggu kelima itu kalau penanggalan di bulan ini sampai tanggal 31. Jadi yang ke 31 itu namanya minggu kelima. Jadi biasanya kalau di agensiku ini langsung dimasukkan ke daftar gaji. Jadi nggak nunggu penghitungan saat terakhir kita finish kontrak, itu enggak. Tapi kalau di sini langsung dihitung di daftar gaji yang aku bilang tadi ini. Jadi semuanya udah masuk daftar gaji, nggak nunggu harus finish kontrak baru dihitung, itu enggak. Terus kalau masalah uang cuti tahunan itu biasanya setahun itu dapat 7 hari cuti. Jadi kalau misalkan kita nggak ngambil cuti dalam 1 tahun itu, kita tuh bakal dapat uang gantinya 1 hari 567 NT. Jadi kita tuh dapat 1 hari gaji dikalikan 7. Nah, untuk tahun kedua juga sama. Biasanya ada majikan yang ngitungnya itu pas kita finish kontrak, tapi ada juga majikan yang ngitungnya itu pas belum finish kontrak, maksudnya dihitung per tahun itu langsung dikasih. Kalau aku di sini enggak, kalau finish kontrak baru dihitung, kayak kemarin juga kan seperti itu. Jadi di sini perkara sehari itu segini ya teman-teman, 567 NT. Berarti uang cuti tahunan itu kalau misalkan dikalikan 14 ya 567 NT. 567 NT kali 14 hari 7.938. Mohon maaf di belakang ada suara mesin cuci ya. Ini Bobi juga duduknya di lantai karena di atas itu banyak sekali makanan untuk Imlek nanti. Jadi memang aku nggak punya kamar juga, jadi tempatnya seadanya, yang penting isi kontennya. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Aduh, ini jadi ngomongnya ngelon gitu nggak kena ya. Kira-kira seperti itu perincian gaji TKW. Sebenarnya kalau misalkan belum dipotong itu gaji pokoknya itu sekitar 19.500 total gaji semuanya. Tapi setelah dipotong biaya servis Taiwan, terus medical, terus ke apa namanya, ini kan untuk pokoknya ke Taiwan Sanfu, pemerintah Taiwan, terus sama ke agensi itu per bulan 1.500. Jadi kepotong sisanya ya 17.500, 18.000. Nah, untuk kartu kesehatan itu biasanya majikan yang bayar. Jadi kita tinggal terima beres dan hasilnya ya 17.500. Pokoknya ya segitulah. Kita kerja di luar negeri dengan gaji kalau dikuruskan itu sangat besar, tapi kalau untuk dipakai di sini, kalau kitanya nggak ngirit, kitanya nggak ngati-ngati, kitanya nggak nabung, itu habis di jalan. Dan alhamdulillah di sini Mbak Opi itu termasuk orang-orang yang pelit. Mbak Opi masuk golongan yang pelit, karena kalau nggak gitu nggak ada uang. Pokoknya ya begitulah Mbak Opi. Jadi kalau nggak kepotong ini itu, atau misalkan kita udah nggak ikut agensi, itu sebulan bisa cair sampai 20.000 lebih. Jadi itu yang tergantung balik lagi ke pilihan masing-masing, mau pakai agensi atau minta naik gaji atau apa gitu, itu balik ke pilihan masing-masing ya. Kalau di sini Bobi mau naik gaji itu kayak rasanya ketar-ketir ya. Kadang gaji segini aja tuh Bobi sering kena marah, kena omel apa. Mending gaji normal, terus uripe adem ayem gitu ya. Takutnya kalau nanti minta tambah gaji, mereka semakin memberatkan pekerjaan atau apa gitu ya. Yang penting nggak main pukul, gaji lancar, makanan ada, udah aman. Jadi ya, oh ya ini asuransi kesehatan ya teman-teman. Untuk asuransi kesehatan itu bayarnya itu 335 NT
itu majikan yang bayar. Tapi biasanya kan per tahun itu naik. Kalau majikan pelit itu selalu menambahkan beban ke PRT-nya, tapi kalau di sini alhamdulillah nggak ditambahkan ke PRT-nya, tapi selalu ditambahi uang gaji, bahkan sering dikasih bonus. Jadi semua itu tergantung nasib-nasiban, untung-untungannya guys ya. Jangan berkecil hati kalau misalkan kalian masih sedikit gajinya atau majikannya pelit banget, itu jangan berkecil hati. Yang penting gajinya selalu lancar, nggak main pukul, dan ya disyukuri aja kalian masih sehat, masih bisa cari uang sendiri. Oke, ini Bobby mau lanjut kerja, mau lanjut nguli ya. Terima kasih banyak yang selalu setia sama Bobby. Videonya kali ini nggak panjang kali lebar kali tinggi, karena memang khusus untuk pamer gaji atau review gaji ya, intinya pamer gaji lah wis. Karena di luar sana itu banyak sekali yang mikir di Taiwan itu enak gaji besar, kalau nggak bisa ngirit habis di jalan. Apalagi kalau senang jajan, senang beli baju, senang apa itu. Mbak Upi itu nggak senang beli baju ya, bajunya Mbak Upi itu aja ya, bajunya ini aja nggak pernah ganti. Semoga nggak bosan ya lihat bajunya Mbak Upi. Oke, ini Mbak Upi mau pamit kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.